Inilah sebagai citra mata dari Kabupaten Beri, yaitu ORS yang akan diberikan kepada Bapak Haji Dedi Iskandar yang merupakan tamu kehormatan kita di pagi hari ini. Juang. Dan sekaligus Bapak Kepala Sekolah dan sekali lagi kepada Bapak Dedi Iskandar, selamat datang di lokasi Serigala. Langsung dibuka. Anak-anakku sekalian, tidak pernah ada mantan guru dalam hidup ini. Itu yang perlu kalian ingat. Tidak pernah ada mantan guru. Seumur hidup kita, mereka adalah guru-guru kita. Percaya kalian, para ulama-ulama besar itu lahir sebagai ulama besar karena keberkahan ilmu guru-gurunya. Tokoh-tokoh besar itu lahir dan hadir karena keberkahan guru-gurunya. Karenanya hormati guru-gurumu dan jangan pernah sebut mereka sebagai mantan gurumu. Seumur hidup kita, mereka adalah guru-guru kita. Dimanapun kita berada, anak-anakku sekalian, sudah jadi apapun kita ke depan, mau punya jabatan, mau jadi orang kaya, mau jadi sipil, militer dan sebagainya, dimanapun kita bertemu dengan guru-guru kita yang pernah memberikan ilmu kepada kita, berikan penghormatan sama seperti kita menghormati mereka ketika kita waktu sekolah dulu. Saya pastikan kalian akan berhasil dalam segala hal. Karena guru sesungguhnya dipersiapkan untuk kita agar berkahnya ngalir sama kita. Karena jangan sebut ada mantan guru seumur hidup kalian. Saya ini sekarang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Anggota MPR, bukan kaleng-kaleng aku ini biar tahu kalian. Pejabat negara ini yang sekarang bicara di hadapan kalian. Saya ini pejabat negara. Dari Sumatera Utara ini cuma 4 kami. Satu diantaranya kalian tengok yang paling ganteng ini. Betul kan? Betul lah. Sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, anggota MPR RI, lembaga tinggi di negara ini, kemanapun saya pergi, kalau ketemu dengan guru saya, dari mulai guru SD sampai dosen saya cium tangannya. Serius. Bahkan ada guru saya yang sekarang jadi anak buah saya di Al-Wasliyah. Dia pula yang risih awak cium tangannya. Dia bilang, udahlah Dad, jangan kau perlakukan saya seperti ini. Saya bilang enggak. Saya tidak ingin memperlakukan Bapak berbeda ketika saya menjadi murid pun dengan hari ini. Karena saya yakin bahwa keberhasilan saya hari ini karena berkahnya Bapak memberikan ilmu kepada kami. Saya nggak tahu dari doa guru yang mana yang kemudian menghantarkan kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya bilang begitu. Kalian pun saya ingin ingatkan, kalau nanti sudah keluar dari madrasah ini, sudah berbakti di tempat yang lain, mengabdi di tempat yang lain, jangan pernah lupakan guru-guru kita. Selipkan doa-doa terbaik kita untuk mereka agar keberkahan itu ngalir sama kita. Syarat yang kedua, hormati guru. Syarat yang ketiga, anak-anakku sekalian, kau nggak punya pilihan kecuali kau mesti berbakti kepada ayah dan ibumu kalau kau ingin berhasil. Ulang. Kalian pernah dengar cerita Naga Bonar? Pernah nonton film Naga Bonar? Pernah? Kalian tengok Jenderal Naga Bonar, bintang 4, lebih tinggi dari Sambo. 4 bintangnya, jenderal. Soal kemudian jenderalnya dikasih sama si Kapten Murad itu urusan lain. Tapi yang pasti bahwa kalian lihat, seperti apapun posisinya, ketika maknya datang, dia perlakukan maknya seperti raja. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, maka perlakukan ayah ibumu seperti raja. Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Kalau kalian ingin sukses, saya tahu habis dari MAN ini pasti punya cita-cita ingin kuliah ke UI, ke UGM, ke Unpad, ke UIN Syarif, atau bahkan ada yang kepingin ke Harvard University, bahkan barangkali ada ke Buckingham University, ada yang ingin ke tempat lain-lain dan sebagainya. Punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan. Semua itu hanya bisa kalian dapat kalau orang tua kalian ridho. Karenanya ini bagi yang kelas 3 hari ini, besok kalian akan segera tamat dari sekolah ini. Babak dan episode berikutnya akan segera kalian mulai. Sebelum kalian memilih apapun yang kalian inginkan untuk cita-cita kalian, minta ridho kepada ibu kalian. Saya ini punya pengalaman, anak-anakku sekalian. Tahun 2009 saya daftar jadi anggota DPRD Kota Medan. Gak ada orang yang bilang Ustadz Dedi gak akan menang. Semua orang bilang ini pasti jadi anggota DPRD Kota Medan. Saya ditempatkan di tempat yang paling memungkinkan saya untuk jadi, dan gak akan mungkin orang bilang gak jadi. Tapi Allah bicara, takdirnya berkata lain. Saya gak terpilih, dikalahkan oleh partai baru yang sama sekali gak pernah diperhitungkan sebelumnya. Selidik punya selidik. Saya tanya mak saya, mak, teringatku ikhlas dan ridhonya mama aku jadi anggota dewan ini. Tahu apa kata mak saya? Sebetulnya enggak, Ded, katanya. Iya. Mak udah sampai sekarang baru mak bilang enggak. Kenapa? Aku enggak mau nengok kau lempar-lempar kursi kayak di TV-TV itu, katanya. Kebetulan di TV ada anggota dewan lagi berantem, Pak. Takutlah mak saya nengok saya berantem. Dia bilang lebih baguslah kau enggak usah jadi apa-apa daripada kau berantem-berantem kayak di TV-TV itu. Gara-gara doa mak. Ternyata, jadi saya bilang, mak, berarti ku minta doa sama mama tahajud tiap malam enggak mak doakan? Ya aku doakan juga supaya jangan jadilah, katanya. Supaya jangan jadi. Tapi begitu yang kemarin ini saya mau mencalon lagi jadi anggota DPD, saya bilang, mak, saya mau nyalon lagi DPD. Sebelum saya daftar saya tanya mak dulu, mak setuju apa enggak ini, saya bilang. Kata mak saya, ini yang ada partai-partainya itu, kata mak saya. Mak, ini enggak ada partainya, mak. Saya ini independen, enggak punya partai. Saya ini daftar sendiri. Ya udah, kalau enggak ada partai-partainya aku setuju. Nanti aku doakan kau. Di saat semua orang meragukan, nggak akan mungkin, kata orang pula dan teman-teman, si Dedi ini terpilih. Apa yang bisa digaransi dari dia? Di mana uangnya? Orangnya masih muda, usia baru 35 tahun. Jadi saya 35 tahun sudah jadi anggota MPR. Tepuk tanganlah dulu kalian. 35 tahun saya sudah jadi anggota DPR. Kata emak saya, kudoakan kau. Alhamdulillah, orang semua nggak percaya. Hasil pemilu di mana-mana suara saya banyak. Akhirnya saya terpilih. 2014. Anak-anakku sekalian, kalian pikir saya ini anak ningrat, anak raja? Enggak. Ayah saya pekerjaannya cuma tukang kayu, bikin kursi, bikin kayak gini, bikin lemari dari kayu di Medan, di Jalan Mahkamah. Kerja sama orang ngambil upah. Saya pernah belajar ngetam, tahu ngetam? Zaman dulu ngetamnya nggak pakai listrik, pakai tangan, tarik, dorong, tarik, sampai melepuh. Saya pernah coba, tapi akhirnya saya dilarang lagi oleh ayah saya. Udah nggak kerjaan kau ini, kau sekolah aja bagus-bagus. Ayah saya cuma tamat PGA zaman dulu, pendidikan guru agama. Tapi itu pun nggak pernah dia gunakan untuk mengajar. Sebagian besar hidupnya dia gunakan untuk jadi buruh, mengambil upah dari pekerjaan orang lain. Mak saya nggak punya pekerjaan yang istimewa, tapi menurut saya dia perempuan luar biasa karena berhasil menjadikan saya anaknya seperti sekarang ini. Dan jangan tinggalkan pengabdian penuhmu kepada ayah ibumu. Kelak kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Karenanya hari ini gantung cita-citamu setinggi mungkin. Kalau kau hari ini kepingin jadi presiden, langsung bilang aku kepingin jadi presiden. Rancang cita-citamu jadi presiden. Kalau kau kepingin jadi guru, rancang kau mau jadi guru. Kalau kau kepingin jadi polisi, rancang dirimu untuk jadi polisi. Kalau kau kepingin jadi teknokrat, sekarang rancang dirimu supaya tamat dari mana ini saya bisa masuk Institut Teknologi Bandung. Kira-kira begitu. Saya nggak punya kesempatan untuk masuk di kampus-kampus paten-paten itu. Kalau dulu boleh punya kesempatan, tentu saya akan memilih kuliah di situ. Saya punya perjalanan panjang sekali. Saya sudah keliling dunia, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Hampir
40 negara di dunia ini sudah pernah saya datangi. Dan kalau saya keliling ke Eropa, ke Amerika dan lain-lain, tempat pertama yang saya ingin datangi kampus. Saya cuma ingin lihat macam mana kali rupanya kampus Harvard University ini, Leiden University di Belanda, macam mana National University di Singapura. Memang hebat dan paten lah pula. Cuma waktu itu tak ada rezeki saya untuk kuliah di situ. Tapi hari ini kesempatan itu ada pada kalian. Nggak akan mungkin kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian tidak serius dari mulai hari ini. Dan yakinlah bahwa kalian punya kesempatan untuk itu. Kenapa? Karena anak madrasah nggak ada bedanya sama anak sekolah lainnya. Madrasah kita berhak juga melahirkan orang-orang hebat. Sekarang ini di pejabat-pejabat negara ini banyak anak madrasah. Banyak sekali anak madrasah. Baik madrasah swasta maupun madrasah negeri. Kalau kalian nggak punya kesempatan ke sana, maka pilih cita-cita yang kalian yakini bisa kalian dapat. Setuju? Setuju. Saya Syafarudin, Kepala Madrasah Mandairi. Mandairi ini adalah satu-satunya madrasah aliyah negeri yang ada di Kabupaten Dairi. Masyarakat kita memang sudah lebih cenderung mengantarkan anak-anaknya ke madrasah yang memang untuk negeri Kabupaten Dairi cuma satu. Misalnya ada juga yang di swasta seperti pesantren dan madrasah aliyah swasta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Iskandar yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke madrasah kita. Saya melihat bahwa antusias anak-anak untuk sangat termotivasi atas kehadiran beliau. Mudah-mudahan nanti ke depan anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang sukses mengikut langkah-langkah beliau. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dedi atas kunjungannya ke Mandairi. Semoga tahun-tahun ke depannya bisa lagi berkunjung ke Mandairi. Terima kasih Pak Dedi atas kunjungannya ke Mandairi. Mandairi!